Selamat datang di channel Gali Lagi. Kita akan membahas Advanced Filter di Microsoft Excel. Video ini merupakan lanjutan dari fitur filter standar yang sudah kita bahas di video terpisah. Saya mempunyai data di kolom B sampai kolom E. Untuk menjalankan Advanced Filter, kita pilih salah satu sel di tabel data, kemudian di menu data, kita klik Advanced Filter. Maka terlihat tabel data sudah diseleksi. Dan di form Advanced Filter ada banyak pilihan. Dan nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas Unique Records Only. Maksudnya adalah kita akan ambil data yang sifatnya unik atau tidak double. Bila datanya lebih dari satu, misalnya untuk nama salesman yang sama, maka akan diambil satu saja. Dan abaikan duplikasi data atas nama salesman yang terdapat di tabel data. Sebagai contoh saja, nama salesman Dimas ada lebih dari satu. Dan dengan kita klik Unique Records Only, maka nama Dimas hanya akan ditampilkan satu saja. Dan akan diabaikan nama salesman Dimas yang lain. Aturan pengambilan data unik adalah dari baris paling atas. Di tabel data, saya sudah beri warna sel serta warna font di baris-baris paling atas untuk membuktikan apakah data yang diambil berawal dari data paling atas atau tidak. Setelah kita cek opsi Unique Records Only, selanjutnya kita akan pilih list range-nya atau target datanya mana. Kita klik tombol panahnya, lalu pilih kolom salesman, dimulai dari header, sampai ke akhir baris data dari kolom salesman. Lalu klik tanda panah kembali. Kemudian untuk kriteria range-nya kita kosongkan, karena kita hanya mau ambil data yang unik atau tidak double. Dan di opsi action, maksudnya terdapat dua pilihan. Yang pertama adalah filter the list in place, atau filter datanya langsung di tabel data. Atau opsi yang kedua, copy to another location, atau copy hasilnya ke lokasi sel yang lain. Misalnya ke sel di luar tabel data. Saat ini, drop-down copy to-nya masih di disable. Bila kita pilih opsi copy ini, maka drop-down copy to akan bisa diakses atau di-enable. Sekarang kita klik drop-down copy to, lalu pilih sel G5. Kemudian klik drop-down lagi untuk kembali ke Advanced Filter. Maksud pilihan-pilihan yang kita lakukan di sini adalah ambil data unik atau data yang tidak double atas nama salesman yang ada di sel C5 sampai C53, di mana hasilnya ditaruh di lokasi sel G5. Bila kita klik OK, maka di sel G5 ke bawah akan menghasilkan nama salesman yang unik atau tidak double, yang berasal dari nama salesman di kolom C. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita akan ambil data unik suatu sel, beserta atribut yang ada di sel-sel baris teratas, yaitu warna sel dan juga warna font. Jadi misalnya, hasil data unik yang ada di sel G9 berasal dari nama salesman yang ada di sel C9, bukan di sel C13. Kita akan coba lakukan advanced filter lebih lanjut. Sekarang kita pindah ke sheet berikutnya. Kali ini kita akan filter data di kolom B sampai kolom E menggunakan advanced filter. Pertama-tama, kita perlu buat kriterianya terlebih dahulu, di mana harus diberi header dulu, baru di bawahnya kita masukkan kriterianya. Misalnya saya ingin filter nama salesman yang bernama Betty. Maka kita buat nama headernya dahulu, yaitu salesman. Kemudian kriterianya yaitu Betty. Perlu diingat bahwa nama header untuk kriteria filter harus sama dengan nama header di tabel data. Adapun huruf kecil atau huruf besar tidak masalah, karena sifat filter di sini adalah not case sensitive.
atau tidak terpengaruh oleh huruf besar ataupun kecil. Untuk filter nama salesman Betty, kita copy dahulu header salesman dari tabel data ke sel G1. Kemudian di bawah headernya atau di sel G2, kita masukkan kriterianya. Saya copy paste saja nama Betty ke sel G2. Sekarang, setelah kita buat kriterianya, maka selanjutnya kita klik sembarang sel di tabel data, lalu klik Advanced Filter. List range otomatis sudah terisi. Sekarang kita pilih kriteria range-nya, lalu blok sel G1 sampai G2. Kemudian kita klik drop-down kembali. Dan untuk hasil filternya, kita akan pilih filter hasilnya langsung di tabel data. Secara keseluruhan, apa yang saya lakukan di sini adalah filter tabel data dengan kriterianya adalah nama salesman Betty dan hasil filternya langsung diterapkan di tabel data. Bila saya klik OK, maka terlihat tabel data sudah difilter nama salesman-nya, yaitu sesuai nama Betty. Kita clear advanced filternya. Kemudian kita klik advanced filter kembali. Sekarang kita akan pilih opsi hasil filternya dengan copy to another location. Kemudian di drop down copy to-nya, kita pilih sel G5. Kita klik OK. Maka hasil filternya sudah ditaruh di sel G5, beserta dengan semua kolom header-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, standar advanced filter akan mengabaikan besar kecilnya huruf yang ada di kriteria. Misalnya nama header-nya saya ganti dengan huruf besar semua. Lalu kriteria nama Betty-nya saya jadikan huruf kecil semua. Kemudian klik sembarang sel di tabel data, lalu klik advanced filter lagi. Kemudian kita pilih opsi filter the list in place. Untuk list range dan kriterianya tidak perlu kita ubah. Lalu klik OK. Maka fitur filter pun tetap berfungsi dengan baik. Kita akan masuk ke sheet berikutnya, yaitu advanced filter untuk tanggal. Operator dari kriteria filter yang bisa kita gunakan yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau di antara dua tanggal. Untuk mempercepat, saya copy saja masing-masing kriteria operator ini ke sel G2. Yang pertama, kita akan filter datanya sama dengan 23 Mei 2021. Kita copy paste datanya, lalu klik sembarang sel di tabel data. Kemudian, klik advanced filter, lalu pilih filter the list in place. Dengan kriteria range-nya adalah sel G1 sampai G2. Lalu klik OK. Dan data sudah difilter sesuai dengan 23 Mei 2021. Kita clear filter lagi. Untuk filter tanggal, menggunakan operator tidak sama dengan, lebih dari kurang sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan bisa dicoba sendiri ya. Berikutnya, kita akan lakukan filter di antara dua tanggal. Misalnya antara tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Untuk melakukannya, kita perlu tambahkan header date lagi. Kita copy paste headernya, lalu kita copy paste kriterianya. Kemudian klik sembarang sel di tabel data, lalu lakukan advanced filter, kemudian kita perbaharui kriteria range-nya dengan pilih dua kriteria tanggalnya ini. Lalu klik OK, dan terlihat datanya sudah difilter. Bila ada dua kriteria di dalam satu baris yang sama, maka tanda penghubungnya adalah dan. Sedangkan bila ada dua kriteria yang berada di baris yang berbeda, maka tanda penghubungnya adalah atau. Di kasus ini,
kita menggunakan tanda penghubung dan untuk dua kriteria tanggal ini. Maksudnya, filter tabel data di mana tanggalnya lebih dari sama dengan 15 Mei 2021 dan tanggalnya kurang dari sama dengan 17 Mei 2021. Sekarang kita masuk ke filter teks. Ini kurang lebih sama dengan filter tanggal, tapi akan saya perlihatkan perbedaannya. Dan juga betapa powerful-nya advanced filter untuk kriteria teks. Pertama, kita akan filter nama salesman-nya bernama Andi. Kita copy paste saja kriterianya, kemudian klik sembarang sel di tabel data, lalu masuk ke advanced filter. Kali ini, kita akan menggunakan shortcut ALT diiringi dengan huruf A sama key. Lalu di kriteria range-nya, kita pilih sel G1 sampai G2, baru klik OK. Terlihat data salesman-nya terdapat nama Andi dan juga Andin. Bila kita ingin hanya nama Andi saja, tidak termasuk nama Andin, maka kita perlu gunakan kriteria yang kedua, yaitu sama dengan Andi. Sel ini adalah teks yang didahului dengan tanda petik 1. Kita akan copy paste saja sel ini. Kemudian klik sembarang sel di tabel data. Lalu advanced filter kembali. Lalu klik OK. Maka terlihat data sudah difilter sesuai nama salesman Andi saja. Default filter adalah mengabaikan huruf besar atau kecil. Jadi misalnya di sel C15, kita ganti nama salesman-nya Andi dengan huruf besar semua. Lalu kita filter kembali. Dan bila kita klik OK, maka tetap saja nama Andi yang ditulis dengan huruf besar pun tetap ditampilkan. Untuk itu, kita perlu menggunakan rumus di kriteria advanced filternya. Misalnya di sel F2, untuk cek data sama persis, termasuk huruf besar dan kecilnya, kita gunakan rumus exact. Dengan teks satunya, kita masukkan saja kata Andi dalam huruf besar, yang diapit dengan tanda petik 2. Lalu di teks yang kedua, kita pilih sel C6. Lalu tekan OK. Rumus exact bisa dilihat di link deskripsi video, atau klik link di sudut kanan atas video ini. Kita lanjutkan. Sekarang kita klik sembarang sel di tabel data, lalu advanced filter kembali, dan kita perlu ganti kriteria range-nya dengan sel F1 sampai F2. Perlu diingat, bila kita menggunakan rumus di kriteria filternya, dalam hal ini kita sudah pakai rumus exact, maka header dari kriterianya, dalam hal ini adalah sel F1, harus kosong isinya. Bila tidak, rumus filter tidak akan berfungsi. Kita lanjutkan. Kita klik OK. Dan terlihat datanya sudah difilter, yaitu nama Andi di sel C15. Kita clear filternya. Perlu saya jelaskan di sini, meskipun bila kita cek rumus di sel F2, di mana teks 2-nya adalah sel C6, tapi dalam fitur advanced filter ini, sebenarnya dia sudah memanipulasi rumusnya sampai ke akhir baris data. Jadi, sama saja exactnya akan dilakukan di tiap baris datanya, yaitu di sel C6, C7, sampai sel terakhir, yaitu sel C53. Kemudian, bila sudah dihitung semua, maka datanya akan difilter. Dan terlihat hasil dari nama Andi yang hurufnya besar, dalam hal ini adalah sel C15, ikut ditampilkan di hasil filternya tadi. Kita lanjutkan. Meskipun operator greater than, less than, biasanya untuk data yang bersifat angka ataupun tanggal, tapi untuk data bersifat teks pun, fitur advanced filter berfungsi dengan baik. Misalnya saya pakai kriteria kurang dari sama dengan ini. Kita copy paste dahulu datanya ke kriteria salesman. Bila kita filter kriteria ini, maka tabel data akan menghasilkan filter nama salesman yang dimulai dari abjad A, seperti Andi, Andin, dan sebagainya,
dilanjutkan dengan abjad B, lalu berakhir di nama salesman Charlie. Karena di sini kita pakai sama dengan, sehingga nama Charlie pun akan ikut ditampilkan. Kita akan buktikan. Terlihat filternya sesuai kriteria yang kita masukkan, bukan? Oke, kita clear filter kembali. Untuk filter doesn't equal, greater than, less than, ataupun between, bisa dicoba sendiri ya. Berikutnya filter wildcard. Yang pertama adalah wildcard asterisk atau tanda bintang, di mana wildcard ini mewakili semua karakter. Kita copy paste saja kriterianya ke dalam header produk. Lalu advanced filter kembali. Untuk kriteria range-nya, pilih sel I1 sampai I2. Kemudian klik OK. Maka filter produknya pun akan ditampilkan sesuai dengan kriteria yang kita masukkan ini, yaitu yang berisi kata asin. Kita clear filter kembali. Sekarang kita copy wildcard question mark atau tanda tanya, di mana wildcard ini mewakili satu karakter. Kita copy paste saja kriterianya ke dalam salesman. Karena di sini ada 6 tanda tanya, maka akan difilter nama salesman yang jumlah karakternya adalah 6 karakter. Kita akan lakukan advanced filter. Lalu kriteria range-nya adalah sel G1 sampai G2. Baru klik OK. Dan nama salesman yang mempunyai panjang karakternya adalah 6 akan ditampilkan. Kita clear filter kembali. Sekarang wildcard terakhir, yaitu tilde. Wildcard tilde biasanya digunakan untuk mencari tanda atau karakter tertentu seperti karakter bintang atau asterik, kemudian karakter tanda tanya atau question mark, ataupun karakter tilde itu sendiri. Karakter tilde biasanya terletak di kiri atas dari keyboard, laptop, atau PC kita. Letaknya di bawah keyboard ESC atau Escape. Misalnya di sel L13. Bila kita lihat, kita ingin mencari data yang ada tanda bintangnya. Sehingga untuk filter data tersebut, kita perlu tambahkan wildcard tilde diiringi dengan tanda bintang. Kita akan copy paste data ini untuk dimasukkan ke kriteria nama salesman. Tanda bintang di awal adalah cari semua karakter apa saja di awal hurufnya, kemudian diiringi dengan tanda bintang di kata-kata selanjutnya. Sekarang, kita akan lakukan advanced filter. Kemudian kriteria range-nya adalah sel G1 sampai G2, lalu klik OK. Dan terlihat ada nama salesman yang berisi tanda bintang, di mana dengan menggunakan wildcard tilde, lalu masukkan karakternya bintang, maka datanya bisa difilter dengan baik. Tutorial wildcard sudah banyak dibahas di channel ini. Silahkan dilihat video-videonya. Sekarang kita masuk ke advanced filter untuk angka. Untuk operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun mencari data di antara dua angka, silakan dicoba sendiri ya. Ini adalah contoh-contoh kriterianya. Saya di sini ingin cek quantity yang angkanya genap saja. Di sel I2, saya pakai rumus mod untuk filter quantity yang angkanya genap. Kita lakukan advanced filter. Dengan kriteria range-nya adalah sel I1 sampai I2. Lalu klik OK. Maka quantity yang angkanya genap akan ditampilkan. Sedangkan bila kita ingin tampilkan angka quantity yang ganjil, kita tinggal ubah rumusnya, ganti angka 0 dengan angka 1. Lalu advanced filter kembali. Dan hasilnya pun sudah benar. Sekarang kita akan masuk ke advanced filter kombinasi. Misalnya kita ingin filter nama salesman-nya adalah Dimas dan produknya diawali dengan kata telur dan kuantitinya kurang dari 10. Kita lakukan advanced filter dan kriteria range-nya kita pilih sel G1 sampai I2.
lalu klik OK. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, untuk lebih dari satu kriteria yang terletak di baris yang sama, maka tanda penghubungnya adalah dan. Dengan kata lain, kita sudah filter tabel data di mana nama salesman-nya adalah Dimas dan produknya diawali kata telur dan kuantiti kurang dari 10. Untuk menerapkan tanda penghubung OR, kita harus letakkan kriterianya di baris yang berbeda. Misalnya, kita ingin filter nama salesman Dimas dan produknya adalah telur dan kuantitinya kurang dari 10, atau filter nama salesman Andi dan kuantiti lebih dari 5. Maka kita perlu perbaharui advance filternya. Kita masuk ke advance filter lagi, lalu ubah kriteria range-nya menjadi sel G1 sampai I3. Lalu klik OK. Maka filter pun berfungsi dengan baik. Yang saya tahu, bila kita lakukan filter berulang kali, terkadang filter tidak berfungsi dengan baik. Karena saat kita pilih kriteria range di advanced filter, lalu klik OK, sebenarnya di sistem Excel akan dibuatkan name manager atas kriteria yang kita lakukan. Sehingga bila advanced filter kita tidak berfungsi, kita perlu hapus name manager-nya dahulu, baru lakukan advanced filter kembali. Kita coba lihat name manager dengan klik menu formulas, lalu pilih name manager. Dan di header reverse to, terlihat nama sheet dan juga cell range-nya. Misalnya seperti file saya ini. Taruhlah saat saya filter data di sheet and OR, ternyata tidak berfungsi dengan baik. Maka saya perlu hapus name manager dahulu, yang beralamat ke nama sheet-nya ini dengan klik name manager-nya. Lalu klik delete. Kenapa begitu? Karena kriteria range di advanced filter akan dibuatkan name manager yang namanya sama, yaitu kriteria. Dan nama yang sama ini yang menyebabkan bentrok saat lakukan advanced filter. Saya memakai Excel Office 365 di file yang saya buat ini. Tapi intinya, bila advanced filter tidak berfungsi dengan baik, karena kita filter berulang kali atas sheet yang sama, pastikan hapus name manager atas sheet tersebut dahulu, baru lakukan advanced filter kembali. Sekarang kita memasuki bagian akhir dari advanced filter. Atas tabel data ini, kita coba lakukan advanced filter. Masukkan kriteria range-nya adalah sel G1 sampai G2. Dan kita ingin hasil filternya ditaruh di lokasi sel yang lain. Sehingga kita pilih opsi copy to another location. Lalu di drop-down copy to, kita pilih misalnya di sel G5 untuk simpan hasil filter kita ini. Lalu klik OK, dan terlihat datanya sudah terfilter dengan baik. Tapi semua kolom di tabel data ditampilkan semua, di mana ini adalah standar dari advanced filter. Lalu bagaimana bila kita ingin cuma nama salesman dan produk saja yang ditampilkan? Pertama-tama, kita harus copy header atas tabel datanya dahulu. Karena kita ingin tampilkan hasil filter untuk nama salesman dan produk saja, maka kita copy header tabel data salesman dan produk saja. Lalu kita paste misalnya di sel G11 sampai H11. Berikutnya, kita lakukan advanced filter kembali. Kita pilih copy to, lalu alamat selnya adalah sel G11 sampai H11. Lalu klik OK. Dan terlihat hasilnya sudah sesuai seperti yang kita harapkan, bukan? Sekian tutorial untuk advanced filter. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.